Ini bersama Gali dan Miss Yuni. Gali ini baru tiba nih barusan ke Jakarta dari Vietnam langsung, ya, dipulangkan sama Miss Yuni. Kemarin Gali minta tolong karena dia terjebak ditipu oleh seorang oknum, ya, dan dibilang mau dikerjakan sebagai buruh di Vietnam, ya. Gajinya dibilang berapa juta? 15 rupiahnya? Sampai kalau rupiah sekitar 10 sampai 15 juta. Iya, padahal buruh di sana gaji murah, ngapain lo, kan udah nggak masuk akal kan. Tapi ternyata terlantar di hotel di sana udah keluar duit 25 juta untuk membayar oknum tersebut dan malah akan dibawa ke Kamboja. Tapi akhirnya langsung ditolong. Makasih Miss, pulang ke sini, tapi lo harus mengedukasi ya yang lain biar agak tidak berangkat ke negara-negara tadi ya. Yang namanya Bu Ani itu adalah mantan TKW Taiwan, mantan TKW Hong Kong, mantan TKW Makau. Rumahnya kaya, anaknya semua jadi pejabat, tetapi dia rela memakan darah saudara sendiri. Mau apa kalian? Mau apa? Kenyataan itu adalah kenyataan. Orang yang sudah kaya raya, jika hatinya tidak cukup, dia akan menghisap darah kita. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Tentang TKI yang berada di Kamboja. Seperti biasa ya, di berita hari ini saya akan bahas ya, akan upload video tentang gantian ambil ginjal. Mereka tuh nukar ginjal yang diambil katanya guys ya. Aku sensor karena ini takutnya adalah dunia. Momen polisi Kamboja gerbek penjahat tersadis katanya gitu ya. Dan kita lihat beritanya, mungkin kalian yang baru nonton, kalian bisa lihat di beranda aku bahas tentang Kamboja ya, ini ya TKI yang berada di sana guys. Kalian bisa tonton video aku sebelumnya ya. Dan kita lihat berita sebelum seperti apa berita tukar ini guys. Aduh, serem banget ya. Sadis banget sih itu. Boleh tahu Pak Hengki, harga satu ginjal berapa dan sudah berapa ratus orang Indonesia ginjalnya diambil di Kamboja? Yang kami peroleh data dan fakta hukum yang kami peroleh dari pemeriksaan kami dari para korban maupun tersangka bahwa sindikat ini menerima uang sejumlah 200 juta, di mana 135 juta ini langsung diserahkan pada korban dan 65 juta ini untuk para sindikat ini. Ya, kemudian ada koordinator secara keseluruhan Indonesia, koordinator Kamboja, termasuk rekrut dan pengurusan administrasi paspor dan juga akomodasi. Ini akan dapat bagian masing-masing, ada yang 5 juta, 7 juta, dan juga ada yang 3 juta dan lain sebagainya. Demikian Pak Korban. Jadi satu ginjal 135 juta Pak ya? Kan negara harus hadir tidak hanya memperbaiki tata kelola penempatan pelindungan untuk bekerja yang resmi, yang setiap tahun 270.000 orang yang berangkat ke luar negeri. Dan dari sana negara mendapatkan keuntungan 159,6 triliun setiap tahunnya. Dari PMI setiap tahunnya. Dari kurang lebih 4,7 juta pekerja kita yang sekarang ada di luar negeri. Kalau pemerintah Indonesia bantu kami ya, bebaskan kami dari Kampong Chom, Buffet, tepatnya di perbatasan Vietnam. Kami saat ini kondisinya di Borgo. Cuma di ruangan kamar mandi. Kami nggak makan 3 hari terus. Siapa yang pernah dapat tawaran kerja di Kamboja? Aku pernah. By the way, ini aku nggak salah ngomong ya, karena aku ada bukti screenshot dari email percakapan kami. Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari, aku tuh iseng-iseng buka aplikasi LinkedIn, tahu kan ya, aplikasi buat mencari kerja. Terus aku nemu satu loker dari perusahaan yang menurut aku kredibel. Kenapa? Yang pertama, followers LinkedIn mereka itu bukan lagi ratusan teman-teman, tapi di atas 10.000. Aku mikirnya ya, perusahaan mana yang dapat followers sebanyak ini gitu loh. Yang kedua, aku cek
website mereka tuh ya tampilannya biasa aja gitu loh, nggak yang kayak mencurigai dan semacamnya. Mereka kebetulan perusahaan dari luar, bukan perusahaan dari Indonesia gitu loh. Kalau nggak salah itu perusahaan Eropa gitu. Aku tuh nemu lokernya yang mencari customer support, dan itu penempatannya di Jakarta. Nah, karena aku iseng-iseng, aku mikir kayaknya ini dari perusahaan kredibel juga, terus mungkin bisa nego nanti buat working remote. Aku tuh share lokernya ke abang aku, jadi kita pengennya daftar bareng-bareng gitu loh. Gak lama setelah itu, kayak beberapa hari, ternyata yang lolos abang aku nggak di email sama sekali, yang artinya dia nggak lolos gitu. Email itu aku kayak ditanya beberapa detail gitu, kayak dia bilang gini, kamu mau nggak direlokasi nanti ke kota Poipet di Kamboja? Pas aku baca salah satu pertanyaan itu, aku langsung merinding. Kenapa? Ya kebayang lah ya penempatan di Kamboja. Dengan melihat kasus yang lagi ramai sekarang, katanya banyak scamming dan semacam di Kamboja, banyak orang-orang yang disiksa dan semacamnya. Aku langsung tolak dengan bilang aku nggak bisa kalau di Kamboja gitu loh, I prefer working remotely. Beberapa saat setelah itu dia tuh balas dan bilang, unfortunately aku nggak bisa nerima kamu karena kamu nggak mau ditempatkan di Kamboja. Ya dalam hati gue, ya ngapain juga cuy ke Kamboja ya working, dan kita nggak tahu gitu loh workingnya yang kayak gimana dan semacamnya. Jadi yang pengen aku bilang di sini adalah hati-hati teman-teman kalau ada tawaran seperti itu. Yang kedua, ternyata mereka tuh udah merambat gitu loh, not only mouth to mouth, mulut ke mulut buat merekrut orang-orang di sini, tapi sampai akun profesional kayak LinkedIn tadi, mereka udah bisa sampai ke situ gitu loh. Jadi careful aja, kita nggak tahu ke depannya kalau misalkan kamu terima tawaran seperti itu, apakah nasib kamu bakalan bagus atau enggak, aku nggak tahu, tapi lebih baik kita waspada ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar sih. Bro, bahwa saya minta bantuan sama Bapak, sama semua pejabat negara. Saya minta tolong, anak saya sekarang lagi disekap di Kamboja. Sekarang perusahaannya minta uang tebusan 192 juta. Kemana saya mau cari, Pak? Sedangkan saya nggak punya uang, jangankan uang segitu. Untuk makan pun saya nggak ada. Saya hanya tukang cuci, Pak. Tolonglah, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong bantu saya, Pak, untuk membebaskan anak saya. Saya minta pertolongan sama Pak Prabowo. Tolonglah, Pak. Berhati-hatilah. Polisi Kamboja gerebek tempat penyekapan TKI Indonesia. Kita lihat inilah para mafia-mafia yang menyekap TKI Indonesia, guys. Mereka sudah digerebek dan ditangkap. Mantap, mantap. Waduh, serem ya. Kamboja itu gimana? Korban Kamboja muncul lagi, guys. Aduh, muncul lagi dan lagi. Sama misi, jadi alhamdulillah bisa datang juga nggak apa-apa. Oke, siap. Suaranya kok mantul ya? Kamu lagi lihat live saya, mungkin dimatiin dulu live-nya. Iya. Mungkin dimatiin dulu. Gimana? Iya, jadi gini Miss kan, tapi ini aku belum share di TikTok kemana-mana ya Miss, karena ini takut bahaya buat orangnya. Siap. Jadi ada satu orang WNI, dia tuh kemarin habis dapat kekerasan dari tempat dia kerja. Mungkin dari perusahaan dikira dia ini meninggal, terus dia dibuang di jalan Miss. Terus? Nah, kondisi dia tuh sekarang benar-benar lagi kritis. Punggungnya, tangannya, semua badannya habis bekas di juga. Sekarang dia ada di salah satu rumah sakit. Kemarin habis operasi karena ada pendarahan di otak. Aduh. Aku juga Miss kenal sama Mbak Dewi kan, yang korbannya Ibu Ani. Oh betul Mbak Dewi. Nah, aku kemarin udah kontak Mbak Dewi, minta sambungkan ke Miss Yuni gitu kan. Tapi Mbak Dewi belum aktif hari ini karena dia lagi adalah di pelatihan gitu ya. Nah terus orang ini Miss, kan aku udah kontak juga ke Mbak Dewi juga ada kontak ke KBRI, tapi sampai hari ini KBRI belum nengok Miss. Takutnya si orang ini nanti perusahaannya datang nyari dia, karena kan perusahaan pasti mau ngilangin jejak Miss. Oke, siap. Itu orang mana kalau boleh tahu? Aku mau sebutkan di sini tapi takut Miss, takut bahaya. Oh jangan Wes, datanya aja kirimkan ke saya. Gini, kamu tak kasih kontak bagian perlindungan Indonesia. Saya izin dulu nih, karena di Kamboja itu siapa yang akan menangani nanti kamu tak kasih kontak ya.
Karena gini kan tidak semua orang nih Miss Yuni bisa ngangkat telepon. Saya butuh orang-orang kayak kamu ini yang benar-benar membantu orang Indonesia. Saya nyari kamu loh sebenarnya. Aku tahu Miss Yuni itu aku lihat dari soal Miss yang Galia yang orang Bandung Miss. Betul. Yang dijemput sama Miss Yuni sama Dewi Akuya itu sebelumnya kan dia sempat telepon aku Miss waktu dia di Vietnam. Oh iya. Nah, cuman aku terkendala karena dia waktu itu kan minta bantuan soal uang. Kalau soal uang aku memang terbatas Miss, aku nggak bisa. Makanya waktu itu aku sarankan dia minta tolong Miss Yuni dan alhamdulillah udah dijemput sama Miss Yuni. Oke. Jadi gini. Karena aku sebenarnya nyari kamu dan ini salam kenal juga ya. Nanti kita mungkin live bareng di TikTok biar memberikan edukasi pada teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang teman-teman itu curiga, malah kita yang memberikan edukasi, teman-teman curiga. Tetapi sebenarnya yang curiga itu adalah sindikatnya, bukan masyarakat. Betul. Iya, saya sudah tahu ini. Karena TikTok mereka itu saya serahkan pada salah satu pejabat gitu, diselidiki ternyata mereka posisinya ada di sana dan mereka itu sedang mencari tumbal juga. Iya. Benar ya? Aku pun sering Miss dituduh, difitnah, dibilang aku agen, dibilang aku sindikat, sering. Tapi aku biarin aja. Betul. Saya aja nggak pernah tahu tentang Kamboja, tetapi kan orang-orang yang minta tolong sama saya itu sebenarnya sudah 3-4 tahun loh. Kita itu udah mulangin banyak orang, bukan lewat pemerintah loh, lewat kita sendiri. Saya sama Mas Uya Kuya itu sudah mulangin banyak orang, tetapi mereka balik lagi. Ini yang saya sedih gitu loh. Aku juga sebetulnya udah banyak angkat kasus soal Kamboja Miss, termasuk soal Bu Ani. Ibu Ani itu dari bulan kapan aku sudah up dan itu laporannya kan udah masuk di Bareskrim dari Februari. Nah tapi sampai hari ini pun belum bisa ditangkap. Bahkan dia kan bulan Juli ini paspornya kan expired Miss. Waktu itu aku juga sempat info ke kawan yang di KBRI biar kalau misalkan pulang bisa dicekal di imigrasi atau di mana gitu kan. Tapi pada kenyataannya Ibu Ani ini masih bisa bebas ke Indonesia. Dia perpanjang paspor di Medan kemarin, sekarang nggak tahu mungkin udah balik lagi di Kamboja. Ada laporannya udah masuk Bareskrim Polri loh Miss, dilaporkan sama Mbak Dewi itu kemarin. Iya, tapi nggak tembus kan karena memang mungkin orang-orang besar yang ada di Komisi 9 atau pemerintah bagian yang sana itu nggak tembus. Jadi kita laporannya cuman ke bawah aja. Nah, kalau ini TPPO nanti saya akan ketemu dengan Pak Menteri lagi. Mungkin saya akan sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Nanti korbannya Ibu Ani itu banyak Miss yang info-info ke aku Miss. Selain Mbak Dewi ya. Iya, termasuk Galih juga kan? Iya. Terus termasuk Saleh kemarin kan? Iya, kalau yang Saleh Dermawan aku sih kurang tahu. Cuman ada satu lagi orang Semarang Miss. Orang Semarang, alhamdulillah tapi sekarang dia sudah pulang ke Indonesia. Dia dibantu sama orang Kamboja, dibantu sama orang Khmer. Dia pulang lari dari perusahaan itu. Sebelum pulang dia sempat disiksa, sempat disetrum, sempat dipukul. Itu namanya Muksin orang Semarang. Muksin orang Semarang. Nah, pertanyaan saya dengan orang yang satu ini apa yang perlu kita lakukan? Aku sih gini sih, misalkan kan kita kan punya Interpol ya. Kalau misalkan memang kan Bareskrim juga ada masuk laporannya tuh. Mungkin dari Bareskrim itu bisa kirim orang atau kerja sama Interpol ke Kamboja buat tangkap si Ibu Ani ini gitu, karena korbannya ada banyak banget Miss. Oke. Yang dia ada terakhir itu Mbak Dewi juga tahu kok orangnya. Ini yang 2 orang, ada yang terakhir sampai hari itu nggak tahu kabarnya karena dijual, dia ditinggal di border. Oke. Terus yang sekarang ini ada di rumah sakit apa yang perlu kita lakukan? Ini kan keluarganya kan kebetulan bukan orang mampu ya Miss ya. Otomatis kan nanti dia butuh biaya. Nah, untuk memulangkan, kalau untuk rumah sakit aku juga nggak tahu ya. KBRI kemarin alasannya lagi nyari informasi. Nah, jadi kan gini Miss, ini hari ini barusan keluarganya hubungi. KBRI nanya informasi perusahaan, sedangkan keluarganya kan di Indonesia nggak tahu. Aku kalau bisa orang KBRI itu yang datang loh Miss, satu orang perwakilan tuh nengok ke rumah sakit. Nanti kan kalau udah di rumah sakit bisa KBRI konfirmasi langsung dengan si korban kan, ngasih nanya perusahaannya di mana gitu. Datanya ada nggak? Kalau data si orang ini aku ada Miss, kayak KTP-nya gitu aku punya. Paspor semuanya rumah sakit mana bisa nggak? Kalau paspornya kan ditahan sama perusahaan, jadi dia nggak punya foto paspor. Kalau rumah sakitnya nanti aku info lewat chat aja ya Miss. Kalau takut nanti bahaya. Terus ini oke. Saya akan menghubungi pusat agar pusat menghubungi ke KBRI Kamboja sana. Tapi kamu sudah melapor ke KBRI belum? Kemarin sudah Miss, Mbak Dewi juga sudah kontak sama Pak Rofi. Pak Rofi kan staf KBRI Kamboja. Udah diinfo semua sama Mbak Dewi. Nah hari ini orang KBRI chat keluarganya nanya perusahaannya apa. Sedangkan orang tuanya kan juga keluarganya nggak tahu.
Boleh nggak saya disambungkan dengan keluarganya? Ke nomornya? Iya. Atau saya kasih nomor keluarganya, saya kasih ke Miss Yuni? Saya nggak berani dong menghubungi korban kalau bukan keluarganya yang menghubungi saya. Tapi kalau disambungkan saya mau. Soalnya nomor handphone keluarga dia ada yang sekarang saya lagi pakai nonton live-nya Miss Yuni. Kamu matiin dulu live saya. Aku matiin dulu ya. Nah, ya live-nya dimatiin dulu. Nanti kalau telepon ke sini sebentar ya Miss, aku coba telepon pakai itu sebentar ya Miss. Siap, aku matikan siap. dulu ya. Aku telepon dia keluarganya sebentar. Sebentar Miss. Siap. Kamboja dan Kamboja. Ini kebetulan itu kan pas keluar dari rumah sakit, dari kantor Miss, dibawa ke rumah sakit, dia tuh nggak bawa apa-apa, cuman dalam kondisi sekarat kritis itu. Nah untungnya waktu dia pulih siuman, dia ingat nomor telepon ibunya. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya Pak. Miss ini bisa dengar nggak suaranya ini? Bisa dengar, bisa. Bianto, ini aku udah kesambung sama Miss Yuni. Miss Yuni ini yang suka bantu-bantu WNI yang bermasalah. Mungkin masih bisa ceritakan sama Miss Yuni, Mas? Nanti biar dibantu sama Miss Yuni. Yang di Hong Kong? Yang di TikTok ya? Iya, ini yang Miss Yuni yang di Hong Kong. Iya. Mas, ada data kakaknya kayak paspor segala macam, fotonya ada nggak, Mas? Ada yang KTP doang, kalau paspor kan di tangan perusahaan, Kak. Ada KTP-nya doang, gimana, Miss? Ya udah nggak apa-apa, apapun yang ada sama alamat rumah sakitnya, biar saya infokan ke pusat. Nanti alamat rumah sakit aku chat ke sini ya, Miss ya. Oke, siap. Sherlock nanti saya akan minta stafnya pemerintah untuk menghubungi Samen aja. Mas, Samen namanya siapa sih yang di TikTok ini? Aku namanya Evan, Miss. Yang bukan Arif Ginting kan? Bukan, Alif Ginting itu mah nggak jelas, nggak tahu siapa itu, Miss. Iya, Arif Ginting itu kayaknya nggak jelas. Ini Evan ya? Oke, siap. Buat pelajaran kita semua guys, aku ingetin lagi dalam video-video aku sebelum-sebelumnya, ingetin kalian supaya berhati-hati guys cari kerjaan. Sekarang mereka juga mencari korban ini dari ya tumbal-tumbal ini yang untuk ditumbalkan ini dari Linkit ya, Jobstreet gitu-gitu. Jadi kalian ketika mencari pekerjaan harus berhati-hati. Lihat dulu nih seluk-beluk perusahaannya seperti apa. Terus ketika ulasan-ulasan dari para karyawan yang pernah kerja di situ gimana, itu perusahaan seperti apa gitu. Jangan sampai kalian terjebak, dan ketika kalian menandatangani kontrak dengan perusahaan, kalian juga harus meneliti dulu gitu ya, membaca dengan seksama tentang kontraknya itu guys, jangan sampai terjebak gitu loh guys ya. Dan sekian dulu guys, dan jangan sampai ini korban-korban ini muncul lagi karena mereka mungkin minim dengan berita-berita seperti ini guys, karena sekarang kan beritanya lebih banyak yang lainnya, dan menurut aku kalian harus berhati-hati. Sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.